Pagi ini, kami melanjutkan kembali perjalanan yang sempat tertunda untuk menuntaskan misi menguak fakta keturunan Portugis di Kabupaten Aceh Jaya. Di tengah perjalanan, salah satu rekan kami mengalami crash seperti Mark Marquez ucapnya. Tidak ada yang berakibat fatal dari crash yang dialami oleh rekan kami Zaki dan tidak menurunkan semangat kami untuk menuntaskan misi yang sempat tertunda. Kami melanjutkan perjalanan menuju lokasi yang ingin kami tuju. Panas dapat nih. Aceh Jaya merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Aceh. Letak geografis Kabupaten Aceh Jaya berada di bagian barat selatan Provinsi Aceh. Dia tengok tu taiknya. Kok tiba-tiba tai? Hah? Taik sapinya terbang-terbang. Bangsat Lek emang. Jadi Lek gimana nih Lek? Jadi tadi agak sedikit struggle ya dalam perjalanan kita. Dan ini korbannya seperti Marquez. Coba kasih nampak lu, Jack, mana yang luka? Ya. Luka ringan. Luka hati ada nggak? Hah? Ini kembaran ya? Putih. Adik abang lah nah. Adik abang. Sesampainya di Lamno, Aceh Jaya, kami pun beristirahat di SPBU untuk sekedar menikmati secangkir kopi dan beberapa makanan ringan. Di sela-sela istirahat, kami berjumpa dengan teman salah satu rekan kami untuk mendapatkan petunjuk terkait keturunan Portugis dan sejarah kerajaan yang ada di Aceh Jaya. Sebelum menuntaskan misi, kami berencana ingin mengunjungi makam atau situs bersejarah peninggalan kerajaan yang ada di Aceh Jaya. Dalam perjalanan menuju makam, tak lupa pula kami membeli bingkisan untuk penjaga makam bersejarah. Seperti pada umumnya, setiap daerah memiliki kuliner khas daerah tersebut. Kami pun mencari informasi toko kuliner khas Lamno Aceh Jaya. Setelah mendapatkan informasi, kami pun menuju ke toko yang diinformasikan, yaitu toko kue Pak Sule. Kedatangan kami pun disambut dengan hangat dan ramah. Kami juga disuguhkan kue khas Lamno yang menjadi produk unggulan dari toko kue Pak Sule. Sembari menunggu pesanan kami disiapkan, kami berbincang hangat dengan pemilik usaha kue Pak Sule serta menggali informasi terkait keturunan Portugis yang ada di Lamno Aceh Jaya. Tak disangka, setelah perbincangan hangat bersama Pak Sule atau Sulaiman, kami mendapatkan informasi penting terkait keturunan Portugis dan beliau adalah sekretaris camat Kecamatan Jaya. Di mixing aja nggak? Mix. Satu kotak, tapi ya ini setengah boleh nggak? Leh juga. Malah si Jack ngomongkan aja, ditanya lo Jack. Dibawa ini kan mudah kan. Itu untuk sarapan atau mau lagi ya? Lagi Lengkap. Itu Pak Sule. tidak sebentar. Nah, Lamno sendiri itu sebutan atau bahasa daerah sini Pak? Atau Memang gimana? ada nama desa. Sasar Lamno. Itu nama desanya. Dua suku kata apa satu suku kata dua? Enggak, kalau sejarahnya dibilang kan Ah. ada yang dari Arab, ada yang dari luar daerah kan. Lam itu kan tidak. No itu kan tidak. Jadi ketika bertemu orang Arab dengan orang Barat lah kan. Kan Lam ngeno kan sama, maksudnya digabungkan. Maka di sini ada cerita dulu memang ada keturunan sampai sekarang Portugis itu. Kalau dulu sebelum tsunami banyak Ujung Mulu, Lame kan. Sebelah Kolada termasuk desa kami yang kena tsunami. Dan juga kalau kami sebut Belanda dulu. Yang Belanda. Portugis. Memang mirip kali. Masih ada sampai sekarang Pak?
yang bisa kita jumpai. Ya, masih ada. Saya tertarik itu kan. Sebenarnya harus ada yang mengurus ya. Tapi saya lihat nggak ada. Dari Pemda sendiri. Itu bebas seperti masyarakat biasa. Cuma karena orang itu mata biru, rambutnya kayak pirang, kayak gitu. Bule gitu ya, blonde ya. Kalau di desa saya dulu memang terasing. Kan gimana ya, bukan diasingkan sebenarnya. Gimana bahasanya? Memang berbaur seperti biasa, mereka aja mungkin ya. Terasa mungkin kan. Mereka merasa kayak diasingkan. Waktu sebelum tsunami kemarin. Nggak bergaul seperti biasa. Perjalanan kami lanjutkan menuju makam Sultan Salatin Alaiddin Riayat Shah untuk berziarah. Perjalanan memakan waktu sekitar 15 menit atau menempuh jarak 5 km dari jalan nasional. Sepanjang perjalanan kita melewati pemukiman warga dan disuguhkan dengan pemandangan hamparan sawah masyarakat. Potemerhum merupakan julukan kepada seorang raja yang ada di Aceh. Dan salah satunya adalah Sultan Salatin Alaiddin Riayat Shah atau Sultan Salatin Alaiddin Riayat Shah, lebih dikenal dengan Potemerhum Daya, raja pada masa kerajaan Daya. Mungkin bagi kita sudah tidak asing lagi dengan makam Potemerhum, salah satu ulama dari keturunan Raja Mandat yang datang ke Lamno untuk melakukan pemurnian agama Islam di desa Lamno. Pada saat Portugis menguasai daerah tersebut, Sultan Salatin Alaiddin Riayat Shah hadir di tengah masyarakat negeri Daya untuk melawan bangsa Portugis yang mulai menguasai di berbagai sektor. Oke guys, kita udah sampai di Lamno. Tepatnya di Potemerhum. Tangganya ada berapa tangga ini? Tangga ada 99. Baru 10 anak tangga udah gempor nih. Apalagi baru ada yang crash. Kayak mana lutut aman? Jadi kita sekarang enggak, aku tanya lutut aman. Tadi baru siap crash, sudah naik 99 anak tangga nih. Biasa itu. Biasa. Jatuh bangun. Dia kalau pembalap biasa jatuh bangun. Oh gitu. Kalau jatuh bangun sendiri. Mana ada dia, mana ada bangun sendiri. Slow, pelan-pelan. Iya. Jadi kita ada di atas. Sana tuh laut. Dan di sana itu yang tempat hari itu kita duduk makan mie sambil hujan-hujanan. Dan disinilah tempatnya kita yang sedang kita tuju. Sesampainya di makam, kami pun melakukan rasam atau ritual yang dilakukan pengunjung atau penziarah makam, seperti mencuci kaki, tangan, dan membasuh muka dengan air yang ada di kendi peninggalan kerajaan negeri Daya. Dalam kesempatan ini juga, kami bersilaturahmi dengan penjaga makam Potemerhum sembari mengulik sejarah makam Potemerhum. Ya, jadi diundang mendung raja-raja Aceh. Mandung keno. No, ya kena dari Naganti, dari Gengon. Betul. Pada abad ke-14, bangsa Portugis berhasil dilumpuhkan oleh pasukan Potemerhum. Kemenangan inilah menjadi cikal bakal berkembangnya kerajaan negeri Daya di kala itu. Selesai berziarah, kami pun melanjutkan misi utama kami untuk menemui narasumber kami, Pak Safrizal Sabit, aktivis pariwisata sekaligus sekretaris Camat Indrajaya yang paham tentang sejarah keturunan Portugis di Aceh Jaya.
sebenarnya begini, sejarah itu nggak disuruh baca sebenarnya. Jadi ada apa ya? Ada ungkapan di dalam sejarah itu, dalam ilmu sejarah itu nggak disuruh baca, tapi sejarah itu disuruh kritisi. Kenapa? Karena sejarah itu ditulis oleh pemenang. Begitu. Betul. Ya, jadi siapa yang menang dia nulis sejarah. Misal gini, kita temukan Busana Salatin yang ditulis oleh Syekh Nuruddin Araniri. Syekh Nuruddin Araniri itu kan di masa Iskandar Muda belum nggak bisa masuk ke dalam, nggak bisa masuk ke istana. Jadi ketika di masa itu beliau membuat buku Busana Salatin itu yang sifatnya kan penulisan, ciri-ciri penulisan zaman dulu kan chauvinisme. Memuji kan gitu, memuji. Nah, ini mungkin salah satu pintu masuk beliau ke kerajaan ketika Iskandar Muda meninggal kan. Masuk Iskandar Sani, beliau persembahkan buku itu. Ya, di situ penuh puji-pujian. Nanti kalau kita ya apa yang ditulis di situ, lalu kita coba lihat fakta di lapangan hari ini, ya kadang-kadang nggak dapat juga. Misalnya gini, ada Taman Khayali. Di Taman Khayali itu ada tempat pacuan kuda. Nah, antara Taman Khayali itu pacuan kuda itu melewati tempat pemandian putri, ya taman itu gunungan sampai di belakangnya kan ada ya yang tembok tinggi tuh. Ya betul Pak. Tempat pemandian putri. Jadi logikanya begini, coba lihat sejarah Aceh itu jarang kali mengekspos perempuan. Betul. Ya kan, kecuali memang dia itu tonggak dari peradaban itu. Betul. Tonggak dari peradaban itu. Coba bisa kita hitung, misalnya Cunyadi, Cunudia, ya kan, Laksmana Malahayati, Putropang. Sementara kan istri raja Rami nih. Betul. Kan, tapi yang nangka cuma Putropang, karena Putropang ini dia kan megang kanun. Megang kanun, dia yang mencetus kanun yang pertama kan gitu. Jadi dia masuk dalam tonggak peradaban itu. Jadi ada sesuatu yang dengan sebab dia, maka disebut. Karena Aceh itu kan, nah ketika Marco Polo masuk di Pasai kan begitu juga. Dia menyebutkan bahwa ketika kapal dia masuk, dia melihat ada perempuan-perempuan yang sedang mencuci di pinggir kali dan melihat mereka lari gitu karena malu. Artinya kan karakter perempuan Aceh itu di masa lalunya dia itu pemalu gitu. Pemalu dan memang tidak diekspos. Malah kalau dari segi filosofis mungkin pengeksposan perempuan itu di Aceh melalui ukiran-ukiran, melalui karya-karya seni gitu. Misalnya rumah Aceh itu filosofisnya ya, bukan kita pastikan. Tapi kalau dilihat rumah Aceh kan seperti perempuan hamil, rumah Aceh. Jadi dapurnya itu kepala, ruang tengahnya itu yang agak tinggi gitu kan, kayak perut gitu. Gitu. Nah, pintu depan rumah Aceh kan di tengah, kayak di Badakar Rahim gitu. Ya juga ya Pak ya. Ya. Hampir itu memang. Habis itu kalau kita lihat ukiran bunga, ukiran rumah Aceh itu kan dia kan ada nyambung gitu dari misalnya dari gini, dengan nanti gini matinya kan. Nah, dari sini gini juga. Nah, itu kan kayak kaki gitu, kayak kaki dibuka. Di Aceh itu ada perkampungan Portugis, keturunan Portugis. Jadi dari tahun seingat saya dulu Gatra yang pertama meliput majalah Gatra itu sekitar tahun 91 atau 92 gitu. Gatra habis itu TVRI di tahun 95 atau 96 sampai sekarang yang namanya Mata Biru di Lamno itu ya orang-orang itu juga. Artinya dari keturunan ini nggak ada yang lain gitu. Nah, jadi satu ini misalnya dari keturunan Pak Jamaluddin. Nah, jadi begitu yang seperti yang saya katakan tadi, sebenarnya kita lebih mudah menemukan keturunan Turki di Aceh, keturunan Belanda, India, Chinese memang udah rasnya kan, udah orang itu di situ. Ketimbang kita jadi Portugis. Nah nanti begini, asal bule jadinya Portugis nih, padahal kan yang ada kan beda. Ada yang keturunan Belanda, kan beda dari segi kerangka bentuk postur tubuh kan beda gitu kan.
Jadi yang Portugis nanti diinginkan mata biru misalnya kan, mata biru. Dari kecil saya yang pernah saya lihat mata biru itu orang Pantai Cermin, tapi udah meninggal kakek-kakeknya. Tapi kan kalau kita lihat ke Portugis juga jarang juga yang biru kan, yang biru itu paling orang Rusia kan, orang Rusia. Ya begitu. Nah, ada memang di Lamno ini yang dari keturunan mereka, tetapi kita nggak bisa melakukan apapun. Ternyata setelah kita pikir-pikir, kalau misalnya orang cuma datang untuk melihat warna kulitnya, mending berdiri aja di bandara. Betul, banyak. Iya kan? Atau ke Bali udah positif, udah pasti. Cuman untuk melihat wajah mereka, melihat apa namanya kebulekannya gitu kan. Nah semua orang yang datang ke sini mereka menanyakan apa yang khas gitu. Ada nggak inkulturasi dari budaya mereka yang terbawa dengan masyarakat di sini? Itu nggak ada. Jadi kita nggak menemukan yang kita temukan bahasa Portugis yang ada di Lamno itu cuma Grute itu. Grute itu bahasa? Iya, bahasa Portugis. Apa itu? Perbukitan, gunung rendah yang bersambung-sambung. Bukit Barisan, benar seperti itu. Jadi itu kan ceritanya Portugis itu kan masuknya nggak ke sini gitu, nggak ke sebenarnya gini. Mungkin bentuk apa namanya pesisir barat ini itu tidak termasuk di dalam salah satu tujuan ekspedisi sebenarnya Dari Portugis. dari semua apa namanya semua orang-orang barat yang ingin mengekspansi Nusantara ini pantai barat selatan ini nggak masuk sebenarnya. Nggak masuk dalam mereka karena ini susah, jebakan terumbu karang dan sebagainya susah. Jadi makanya di Bor Grute ini, jadi mobil mereka itu lebih banyak lewat darat untuk ke pantai barat selatan. Nah, itu kan kita kenal dengar kapal Naiseru di Genong yang katanya disandra dengan Tuku Muda dengan Ule Balang Tuno, dan sebenarnya itu jebakan karang. Dia terjebak dengan terumbu, nggak bisa kemana-mana lagi. Oh berarti bukan yang memang ada pernah saya baca Pak. Jadi kan kapal daripada orang-orang Portugis ini katanya disandra seperti Bapak sampaikan. Itu Belanda bukan Portugis. Itu yang lebih ke Belanda itu. Belanda. Nah yang atau kapal mereka rusak ini Portugis berarti. Yang di sini. Gini. Kita ngambilnya dari ini ya, dari Portugis masuk ke Lamno aja. Ada dua versi. Versi ini aja yang saya katakan, ketika apa namanya Portugis itu kalah di Lamuri, mereka itu kan keluar dari kerajaan Lamuri mencari daratan baru. Nah arah pelayaran mereka itu menuju ke barat sini, ke arah sini, tapi mereka tidak bisa merapat ke pantai. Ya, tidak bisa merapat ke pantai. Jadi mereka parkir lah atau apa, lempar jangkar di tengah laut. Jadi dari ini versi TZ Abidin, anak buah kapal ini kan nanya nih, jadi kemana lagi kita nih ke Nakoda. Jadi si Nakoda ini kan nggak tahu dia mau kemana, yang nampak kan ujung gunung itu. Dia tunjuklah ujung gunung itu. Gute katanya kan, itu gunung itu. Jadi mungkin ke situ nanti kalau ada penduduk ya apa namanya coba buka hubungan dagang atau paling tidak ngambil air tawar itu. Merapat, ketika merapat di situ rajanya Pahlawansyah ini menerima kedatangan orang-orang Portugis ini yang merapat itu. Beliau menerima, itu tidak ada pertempuran di situ, tidak ada peperangan, tidak ada perlawanan, karena mungkin istilah pemulia Jami menyambut tamu budaya kita, kan pemulia Jami budaya katanya mungkin itu ya dari dulu mungkin udah ada ya, udah memang melekat di masyarakat Aceh, jadi diterima lah apa namanya Portugis yang masuk itu tadi. Mereka berbaur nih, berbaur dengan masyarakat.
sampai nanti ada yang menikah, dan prosesi menikah itu kan kita nggak ada literasi, nggak ada manuskrip, nggak ada penjelasan, nggak ada satu catatan apapun. Ya, apakah mereka menikah dengan setelah Islam dulu, atau mereka langsung menikah, atau bisa jadi juga dengan kecurigaan yang ekstrim. Lebih ke ranah sana. Iya, ya kan, bisa jadi seperti itu. Jadi dan ini juga ditolak. Kenapa saya nggak jadi buat buku tentang Portugis ini? Karena saya nggak mau menyembunyikan gitu. Jadi kalau kita tulis ini kan ribut lagi, gitu. Karena kan sampai kita mengatakan nenek moyang mereka nggak bagus kan gitu. Nah, jadi bisa jadi 3 kemungkinan ini. Mereka Islam dulu untuk menikah. Bisa jadi juga mereka nikah campur aja seperti mungkin menikah. Bisa jadi dengan cara yang lain gitu kan, dengan cara yang lebih ekstrim gitu. Yang intinya sekarang adalah mereka. Nah, apakah dulu ada pengasingan? Ini juga kita nggak tahu, karena kalau kita lihat yang paling real, yang secara kalau kita melakukan kajian akademis, yang paling memungkinkan mereka itu masuk memang dari Keluang. Karena pelabuhan Keluang itu dalam Mahabharata juga disebut negeri Keluang itu, walaupun dalam cerita fiktif. Kaliang itu salah satu tempat di mana Pandawa ke dalam masa pembuangan 15-12 tahun itu, di salah satu tempat yang sempat disinggahi dalam keliling dia. Ini yang versi Jawa, bukan yang versi India. Versi India. Betul. Jadi dia nyebutnya ada Kaliang. Jadi Kaliang ini bisa juga keleng kan? Betul. Keleng kan? Bisa juga artinya keleng itu kan. Seperti yang saya katakan tadi, dulu pernah ada kerajaan yang berafiliasi ke Hindu di sini. Kan orang itu lebih duluan masuk kan? Tapi nggak ada jejak ini ceritanya, karena malah jejak Indianya banyak di Pidi. Lebih banyak sana. Ya kan, lebih banyaknya ke Pidi jejak Indianya gitu. Nah, ini juga lucu. Ketika kita menerima secara kajian akademis bahwa Portugis itu masuknya di Keluang, tapi yang ramai mereka itu malah di ujung Ulu. Jadi apakah mereka itu setelah mereka menikah, apakah di masa selanjutnya ada pengasingan? Karena habis ini kan Podomoro masuk nih, karena dianggap ini nggak benar pahlawan sah ini. Itu gaya dia udah mulai kebarat-baratan nih, udah menerima apa gitu. Utuslah Sultan Alaeddin Rayasa yang Podomoro itu datang. Beliau bawa 500 pasukan kalau tidak salah, dengan beberapa orang yang lain kan, pengawal beliau masuk. Nah, jadi ada yang mengatakan ini perang, ada yang mengatakan selesai dengan diplomasi. Ini kalau versi keturunan pahlawan sah, versi Raja Aryan nggak ada perang di situ. Kalau versi orang rumpun Podomoro, di situ ada perang. Nah, terlepas dari 2 hal itu, yang intinya kan apa yang saya katakan tadi, ini kan ada pembauran di sini, ada pembauran. Apakah mungkin setelah Sultan Alaeddin Rayasa masuk, lalu orang-orang bule ini diambil lalu dibawa ke arah sana semua, dijadikan ini kamu di sini aja gitu, seperti itu. Atau memang mereka berpindah pada masa selanjutnya, karena kita nggak nemukan orang-orang seperti itu di Sula sana. Memang jaraknya nggak terlalu jauh kan, paling sekitar 2 atau 3 kilometer gitu dari pusat kerajaan Keluang dengan Kota Dalam, ya gitu. Jadi sebelah sini malah kita nggak menemukan itu, nggak menemukan orang mata biru, malah yang banyak ditemukan di arah sana, tapi masuknya dari sana. Kalau dari kajian yang kita temukan begitu. Karena ada versi yang kedua, mereka masuk sebagai bajak laut. Versi keduanya, mereka masuk sebagai bajak laut gitu. Jadi di tengah laut sana nanti sebulan sekali turun melakukan perampokan dan sebagainya. Ya, kalau itu saya pikir itu kan bukan tipikalnya imperialis gitu, bukan tipikalnya penjajah. Mana ada penjajah begitu? Mereka kan butuh tanahnya gitu, bukan butuh ketika lapar mereka naik gitu. Kan
kayak gitu. Makanya saya lebih cenderung dengan versi pertama tadi. Kita akan menemukan, ya kan, ada pemaksaan budaya. Contoh, ketika Arya masuk ke Urdu di India, malah kita hampir nggak kenal lagi yang mana budaya Urdunya gitu. Malah nama kan Arya Wiranha dikasih nama untuk karena orang-orang Arya gitu kan. Habis itu dibuat agama Hindu, itu dibuat Hindustani, ya, Urdu itu hilang gitu. Nggak ada lagi kan, itu yang paling kentara di India gitu. Mesir gitu juga. Yuan itu juga, jadi tetap ada infiltrasi kalau ada pendudukan begitu, nggak sempat unggul. Kalau unggul kan ada nanti pemaksaan kan, minimal misalnya ritual agama, ya kan, pasti nanti kita temukan itu sisanya, ada bekasnya, ada itu, atau nanti ada orang-orang yang di situ yang mungkin nanti ada yang dari keturunan mereka sedikit banyak satu ada nanti yang tinggal budaya Portugalnya, misalnya dari segi ritual sesuatu yang dasarnya agama nanti jadi ritual adat itu. Jadi di Lamno ini nggak ada itu. Malah nasab mereka juga nggak tahu kita sanatnya kemana, itu nasabnya kemana nggak tahu. Orang tuh bisa nih kita lihat, udah kamu mata biru, kamu udah Portugis, orang bilang namanya kan. Nah, nanti kamu kenal nggak garis keturunan kamu itu kemana? Nggak tahu. Ya, kan suara dengan teman-teman nih kesini kan pasti membayangkan pertama kan ada selain dari postur, warna kulit dan sebagainya kan, pasti membayangkan ada keunikan lain kan, gitu yang akan diekspos kan. Ada keunikan lain gitu, misalnya dari segi budaya mereka, bahasa, nggak ada. Tidak ada peninggalan dari mereka. Nggak ada. Sampai satu bangunan pun yang kita ingin lihat, makam misalnya, nggak ada. Makam orang Portugis yang mana itu? Betul. Nggak ada. Nah, karena orang kan tahu Portugis di Lamno ini kan dari berita Marco Polo juga awalnya. Nah, dari berita Marco Polo. Marco Polo mengatakan ada komunitas Portugis yang menetap di salah satu pemukiman di barat, itu yang dia tuliskan. Selebihnya nggak ada keterangan apapun. Ada lagi tulisan-tulisan lain yang menuju spesifikasi ke keturunan Portugis itu bagaimana? Iya, itu nggak ada. Gitu. Nah, makanya ketika saya menuliskan deskripsi saya itu analisa pribadi, gitu. analisa gitu. Jadi nggak ada referensinya. Referensi yang memang menguatkan itu. Iya, nggak ada. Jadi dari analisa saya, dari pemikiran, dari kajian-kajian saya coba adu dengan dosen kan, tanya, ya kan ini logis nggak Pak? Nah, ini logis nggak? Nah, logis katanya kan. Logis itu, ini boleh nih, sehingga sebagian dari yang saya sampaikan dari kajian-kajian saya itu dipakai sebagai referensi untuk pengembangan oleh dosen-dosen itu. Ya, tapi dayanya nggak diambil kan, dayanya belum bisa kita tulis dengan sebenarnya waktu itu kan. Itulah Portugis di Lamno. You've been knocked down and got up again. In a corner you're surrounded. You
membuahkan hasil. Kita tadi jalan dari pukul 9 tank dari base menuju ke lokasi Aceh Jaya, Langno. Walaupun tadi di perjalanan kita sempat mengalami tragedi, teman kita itu Zaki, Om Jack, crash di tikungan tajam silet. Ya memang nggak ada apapun yang berakibat fatal, hanya saja luka hati. Oke, pantengin terus setiap video-video yang kita sajikan, dan ini adalah awal dari perjalanan kami untuk mengenalkan sejarah Aceh. Dan hari ini kami bertiga pemuda-pemuda Bodrek ini berusaha untuk mengangkat sejarah-sejarah yang ada di Aceh. Oke, dukung terus channel kami Project Adventure. Jangan lupa di share, like, dan subscribe. Bye. You burst into fire, burn, a thirst and desire. You transform flashes, but joy is life from the ashes. You burst into fire, burn, a thirst and desire. You transform flashes, but joy is life from the ashes.